Selamat kita beribadah kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hari ini di hari yang disediakan Tuhan bagi kita sungguh-sungguh mempergunakannya dengan sungguh-sungguh hati untuk kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dialah yang berdaulat, dialah yang berkuasa. Dialah yang terus ada dalam setiap kehidupan kita, menolong kita, memberkati kita, menganugerahkan semua yang baik dalam hidup kita. Bahkan keselamatannya pun Dia berikan. Jaminan kehidupan Dia nyatakan bagi kita. Dan kiranya di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, turunlah atas kita sekalian umat-umat kepunyaan Tuhan, umat-umat miliknya Tuhan, berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang sudah menebus kita. Dia yang sudah menolong di dalam setiap kehidupan kita. Anugerahnya sungguh besar bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu.
Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau Bapa yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah menebus segala dosa kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Saat pagi ini kami mau merayakan akan kasih-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi kami para pelayan-Mu. Urapi setiap sidang jemaat-Mu yang ada. Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dipuji disembah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. 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 Shalom. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa? Semua sehat? Amin. Coba kasih senyum kanan kiri depan belakang. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah membuat kita menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dia yang berperang atas kita. Haleluya.
umat-umat yang berkemenangan, amin. Tuhan yang sudah mengangkat segala sakit penyakit kita. Tuhan yang sudah mengangkat segala beban permasalahan kita. Haleluya. Oleh karena itu saat ini kita mau bergirang, kita mau bersorak bagi Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh. Mari umat-umat Tuhan yang sudah dimenangkan, katakan, aku menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Masalah boleh ada dalam hidup kita, tetapi kita punya siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, semua permasalahan kita beres kabeh. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya.
tapi amin. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Amin. Meskipun ada masalah, tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti apa? Beres kabeh. Dia Tuhan yang memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan kita. Amin. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata bagi kita. Amin. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari bersama-sama katakan. Kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu.
darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa kami sudah menerima kemenangan yang dari Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami. Tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau rela mati untuk kami, Engkau rela menyerahkan nyawamu untuk kami, bahkan Engkau bangkit, Engkau hidup, menyerahkan hidupmu untuk kami. Dan lewat kebangkitanmu kami diberikan kemenangan untuk kami menghadapi apapun yang terjadi. Sekalipun dalam hidup ini ada banyak penderitaan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kami alami. Namun kami percaya bahwa Tuhan melalui kematianmu, melalui kebangkitanmu Tuhan, kami mati bagi dosa kami. Kami mati bagi kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Tetapi kami dihidupkan, kami bangkit untuk menikmati kehidupan yang dibenarkan, yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Kami akan dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Dan kiranya Engkau yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami, hadirat-Mu mencengkeram setiap kami. Dan kami boleh duduk diam, mendengar apa kata Tuhan. Dan dengan kekuatan-Mu juga kami dimampukan untuk melakukan dan merealisasikan firman itu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa tetap ada di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan itulah kita akan memperoleh pengajaran, kita akan memperoleh kebenaran, kita akan memperoleh sukacita, kekuatan yang tanpa batas dari Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa sepanjang minggu ini, ya mulai Senin besok sampai hari Sabtu, semua kegiatan gereja, kegiatan seksi diliburkan, ya berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, atau mungkin juga ada saudara-saudara kita yang lain yang berdatangan kepada kita. Jadi untuk sepanjang minggu ini kegiatan seksi diliburkan dan kita akan kembali lagi dalam ibadah raya minggu depan, dimulai pagi hari seperti ini jam 6:30 pagi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi mulai Senin besok sampai Sabtu semua kegiatan seksi diliburkan dan Minggu kita kembali dalam ibadah raya yang dimulai jam 6:30 pagi. Mari kita bersilaturahmi, mari kita menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita, terlebih khusus bagi saudara-saudara kita yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri bagi mereka. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Dan satu hal lagi, untuk nanti ada lawatan dari PWK untuk melawat gereja di TPI Wirosari. Untuk itu bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar untuk ikut dalam ibadah di TPI Wirosari, nanti berangkat jam 1:30 siang dan mohon bisa kumpul jam 1 siang. Ya, jam 1 siang sudah kumpul di gereja, kemudian jam 1:30 akan berangkat bersama-sama ke Wirosari, khusus untuk PWK yang sudah mendaftar. Ya, saya kira itu, tidak ada yang lain. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak buat kita untuk kita membuka Alkitab kita di dalam
Surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya, masih dalam suasana Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus telah mati, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan selama 40 hari Dia akan menampakkan diri kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya, dan kemudian Dia naik ke surga pada hari yang ke-40, dan kemudian 10 hari kemudian Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada umat-umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, dan ini menjadi sebuah landasan, sebuah pijakan iman kita sebagai orang-orang percaya. Iman kita landaskan, iman kita dasarkan dalam pengorbanan Yesus, dalam kasih Yesus yang begitu luar biasa, yang tanpa batas dan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia rela mati, Dia rela menyerahkan nyawanya, Dia bangkit dari kematian, Dia naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan satu kali kelak Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Inilah dasar iman kita. Inilah pijakan iman kita. Inilah landasan iman kita. Dan setiap kita yang memahami akan hal itu yang pasti, sekalipun dalam kehidupan keimanan kita, kepercayaan kita, ada banyak persoalan yang mungkin kita alami, ada banyak problema yang kita hadapi. Tetapi kalau kita sadar bahwa iman kita itu kita landaskan kepada kematian Tuhan, iman kita itu kita landaskan kepada kebangkitan Tuhan, iman kita itu kita landaskan kepada kuasa Roh Kudus yang dari Tuhan, maka sesungguhnya masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kesulitan boleh datang, penderitaan, tekanan-tekanan hidup boleh datang. Tetapi itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Tidak akan menggoncangkan kepercayaan kita. Karena Yesus yang menjadi landasan kita. Yesus yang menjadi dasar kepercayaan dan keimanan kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, agar kita menjadi orang percaya yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan kita senantiasa tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Mari biarlah kiranya kita tidak hanya sekedar mengetahui tentang kematian Tuhan. Kita tidak hanya sekedar mengetahui tentang kebangkitan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar mengetahui tentang kuasa Roh Kudus. Tapi sungguh-sungguh kita mengalami. Kita alami, kita rasakan. Kita kenali betul, memang betul. Kuasa kematian Tuhan itu membawa mujizat yang besar dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Tuhan itu membawa mujizat kepada kita. Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita itu pun memberikan kekuatan, kuasa kepada kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak dapat diperoleh dari agama-agama yang lain. Dari kepercayaan-kepercayaan yang lain di dunia ini, apapun itu. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam kekristenan kita mengenal Yesus Allah turun ke dunia, menjadi manusia. Dia rela berkorban untuk kita. Hanya untuk apa? Menyelamatkan kita. Dan pengorbanannya tidak hanya berhenti ketika dia mati di kayu salib. Tetapi dia rela bangkit. Bangkit menyatakan kemenangannya. Bangkit menyatakan kuasanya. Bahkan dia juga memberikan rohnya kepada kita. Ini adalah wujud kasih yang begitu luar biasa. Ini wujud perhatian, kepedulian yang begitu luar biasa bagi kita. Nah, ketika kalau Rasul Paulus
Sebagai seorang rasul yang saya percaya bahwa Paulus sudah mengalami sendiri bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami sendiri bagaimana hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Dosa-dosanya diampuni sedemikian rupa oleh Tuhan. Dilupakan Tuhan sedemikian rupa. Dia sadar itu. Dan itulah sebabnya dalam doanya, dalam firman-Nya dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus yang mati itu, mengenal Yesus yang bangkit itu, mengenal Yesus yang memberikan Roh Kudus-Nya itu, mengenal Yesus yang saatnya nanti akan datang kembali. Ini yang menjadi kerinduan, ini yang menjadi komitmen daripada Rasul Paulus. Dia ingin mengenal, tidak sekedar tahu dalam pemikiran, dalam pengetahuan, tapi dia kenal sampai di dalam hati sebagai sebuah pengalaman hidup bahwa mengenal Tuhan, merasakan kuasa kebangkitan itu ternyata mengubahkan seluruh kehidupannya, mengubahkan seluruh aspek hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membandingkan bahwa kuasa Yesus itu, kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, kuasa Roh Kudus itu akan mengubahkan sedemikian rupa luar biasa. Kita bisa bandingkan bagaimana dengan kehidupan murid-murid Yesus ketika dia belum menikmati dan merasakan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Seperti apa mereka? Kalau kita mau baca, kita mau belajar kembali dalam Markus 16 ayat 10 dikatakan di sana bahwa ketika murid-murid menyaksikan bahwa gimana Yesus mati, Yesus disalib, apa yang terjadi? Murid-muridnya berkabung, mereka menangis, mereka sedih, mereka susah. Tidak sekedar itu, ada yang kemudian mereka mengalami ketakutan yang berlebihan. Mereka mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Ya, dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, murid-muridnya ketakutan. Mereka mengunci pintu dan mereka bersembunyi. Mereka tidak mau dan tidak berani keluar. Kenapa? Ada ketakutan. Merasa terancam jiwanya. Merasa tidak nyaman dalam perjalanan hidupnya. Mereka mengurung diri di dalam rumah. Mereka tidak mau ketemu siapapun. Ya, bahkan juga ada yang lain dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Bagaimana? Ada murid-muridnya yang kemudian pulang kembali ke rumah. Ada Kleopas di sana. Mereka pulang kembali ke Emmaus. Tinggalkan Yerusalem, tinggalkan Yesus. Ada Thomas yang kehilangan imannya. Ada Thomas yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada banyak lagi. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 3, Petrus dan teman-temannya kembali kepada kehidupan yang lama. Menjala ikan. Walaupun tadinya Tuhan sudah berkata, kamu bukan penjala ikan lagi, tapi kamu menjala manusia. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mengapa demikian? Karena mereka belum mengalami kuasa kematian Tuhan. Mereka belum mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang mereka takutkan adalah penderitaan. Yang mereka takutkan adalah siksaan. Yang mereka takutkan adalah persoalan, ancaman dan lain sebagainya. Itu yang mereka takutkan. Dan itu yang menguasai dalam alam pikiran mereka. Mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar, mereka menjadi tidak berdaya. Karena belum mengalami, belum menikmati, belum merasakan, belum mengenal. Seperti apa sih kematian Tuhan Yesus itu? Seperti apa sih penderitaan Tuhan Yesus itu? Seperti apa sih kuasa kebangkitan Yesus itu? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mengalami sendiri, mereka mengenal secara pribadi tentang Yesus yang mati, yang bangkit dengan segala kuasanya itu. Hidup mereka itu
diubahkan sedemikian luar biasa. Yang tadinya takut, mereka menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Yang tadinya khawatir, mereka menjadi orang yang penuh keyakinan menghadapi kenyataan hidup. Mereka lewati perjuangan-perjuangan sekalipun mungkin mereka menderita. Kalau kita mau belajar bagaimana kisah dari rasul-rasul Kristus, mereka menderita. Mereka mengalami aniaya. Bahkan ada di antara mereka yang harus mengalami kematian yang sangat tragis. Ya, ada yang digoreng, ada yang disalib, kepalanya dibawa, ada yang ditombak dan lain sebagainya. Macam-macam. Tetapi mereka berani. Mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka mengalami tentang kuasa Tuhan. Rasul Paulus salah satu contohnya. Dia mengenal Tuhan, dia mengenal kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Dia alami betul itu. Sehingga dalam perjalanan hidupnya ketika dia memberitakan Injil, ada ancaman memang, ada kesulitan memang, ada berbagai macam persoalan mereka. Ya, Paulus pernah mengalami kelaparan, Paulus pernah mengalami di penjara, Paulus pernah mengalami diancam nyawanya, terombang-ambing, diperlakukan tidak semestinya dan sebagainya. Tapi sekali lagi semuanya itu tidak membuat Paulus dan rasul-rasul yang lain takut, mundur dari Tuhan. Tapi justru semakin kuat pengenalan mereka akan Tuhan, semakin kuat dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka semakin menggebu-gebu dalam memberitakan Injil. Begitu luar biasa. Ya inilah yang sesungguhnya kita sebagai orang-orang percaya harus mengalaminya. Apalagi di hari-hari yang terakhir ini. Tantangannya tidak semakin mudah. Kesulitan akan terjadi silih berganti. Masalah akan datang silih berganti. Penderitaan akan datang silih berganti. Karena memang seperti inilah situasi yang ada saat ini. Dunia tidak semakin baik. Dalam banyak segi, dalam semua aspek kehidupan yang ada, tidak semakin baik. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya, mau meletakkan landasan iman kita, mau meletakkan dasar iman kita, percaya kita kepada Yesus Tuhan kita, dia rela mati, tetapi dia tidak mati untuk selamanya, tapi dia hidup. Dan kehidupannya, kebangkitannya itu memberikan pengharapan, memberikan keberanian untuk kita memandang ke depan. Apapun persoalannya. Murid-muridnya tadinya takut, tapi kemudian dia berani. Murid-muridnya tadinya dia bersembunyi, tidak mau keluar, takut bertemu dengan siapapun. Tetapi akhirnya dia berani dan dia menggebu untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Ada ledakan jiwa-jiwa. Ada ledakan pertambahan jiwa-jiwa dalam sekali pelayanan mereka. Kenapa? Ada sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Orang melihat, oh ini dulu kan si pengecut, oh ini dulu kan orang penakut, oh ini dulu kan orang tinggalkan Tuhan. Tapi kok sekarang beda. Sekarang hidupnya diubahkan. Sekarang hidupnya menjadi berkat. Sekarang hidupnya bisa menguatkan orang lain, bisa membangun orang lain. Ada sesuatu perubahan dalam hidup. Nah Tuhan mau kita pun juga demikian. Kalau Yesus mati karena kita, maka kita pun juga harus mati dalam dosa kita. Kalau Yesus bangkit dari kematian dan memberikan kehidupan kepada kita, memberikan harapan kepada kita, maka sesungguhnya kita pun juga harus bangkit dari kematian rohani kita. Kita harus bangkit dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan kita hidup baru, berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang mesti terjadi, ada perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kematian Tuhan itu.
Betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kebangkitan Yesus itu. Betapa hebat dan dahsyatnya dan ajaibnya kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Semua itu terjadi oleh karena siapa? Oleh karena Yesus. Bukan karena siapa-siapa, oleh karena Yesus. Nah itu sebab mari kita belajar. Kalau kita sebagai orang percaya mengenal Yesus, mengenal kuasa kematiannya, mengenal kuasa kebangkitannya. Kalaupun kita menderita, itu tidak akan menyurutkan iman kita. Kalaupun kita menderita karena iman, karena kebenaran, itu tidak akan mengurangi keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi semakin hari hidup kita semakin dibangun, hidup kita semakin dikuatkan. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh luar biasa. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Hidup mereka diubahkan sedemikian rupa luar biasa. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 dikatakan demikian. Ini adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang terjadi. Orang-orang yang sudah menikmati dan mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Mereka akan menjadi jemaat yang tidak hanya puas menjadi anggota gereja. Yang tidak hanya puas menjadi orang Kristen. Yang tidak hanya puas menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi lebih daripada itu, mereka yang sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, mereka memiliki sebuah kerinduan yang besar. Sebuah keinginan yang besar. Untuk apa? Untuk terus belajar, untuk mengerti firman Tuhan. Dikatakan dari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tekun, terus menerus. Ada semangat, ada gairah untuk terus belajar firman Tuhan. Ada gairah untuk terus memahami firman Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga mereka tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam persoalan. Mereka bisa berkumpul bersama-sama, saling memecahkan roti. Mereka bisa berkumpul bersama-sama, saling mendoakan. Ini sebuah perubahan. Oleh karena apa? Mereka mengenal kuasa Tuhan. Mereka mengalami, merasakan kuasa Tuhan. Kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan itu membawa perubahan yang signifikan bagi kita. Jemaat mula-mula menjadi jemaat yang luar biasa. Ada gairah, ada semangat, ada roh yang menyala-nyala untuk terus dekat dengan Tuhan. Untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 43, yang kedua. Perubahan yang terjadi. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 43 dikatakan demikian. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang kedua dikatakan tadi, maka mereka ketakutan. Karena apa? Karena murid-murid Yesus yang sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan itu, mereka boleh menyatakan kuasa Tuhan. Mereka boleh mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ada mujizat terjadi, ada tanda-tanda heran yang terjadi, dan membuat orang lain kagum, membuat orang lain
terheran-heran. Orang lain bisa menaruh hormat begitu tinggi kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Mengapa? Karena mereka melihat dan mereka merasakan bahwa Tuhan itu menyertai dalam kehidupannya. Tuhan itu menyertai dalam setiap langkah kehidupannya. Orang bisa melihat itu. Orang Kristen, orang percaya yang mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Hidupnya tidak hanya memiliki gairah, memiliki semangat untuk terus belajar akan firman Tuhan. Tetapi dari dalam kehidupannya itu akan muncul mujizat dan tanda. Mujizat tidak harus bisa menyembuhkan orang. Tidak harus. Mujizat tidak harus menyatakan kuasa yang luar biasa, tidak harus. Tapi perubahan diri itu adalah mujizat. Yang dulunya kasar menjadi orang yang lemah lembut, yang dulunya suka bertengkar berubah menjadi orang yang suka melakukan yang baik. Ini mujizat. Perubahan hidup itu mujizat. Ya tidak, jadi kita harus berkata, oh nek mujizat itu bisa mendoakan orang sakit kemudian sembuh. Tidak hanya itu. Tapi yang penting bagaimana dari dalam diri kita. Ada mujizat yang kita nyatakan. Hidup kita diubahkan. Sikap perilaku kita diubahkan. Cara pandang kita, cara menyikapi orang lain diubahkan. Itu mujizat. Ini mujizat. Dan rasul-rasul ngalami itu. Rasul-rasul ngalami itu karena apa? Dia sudah diubahkan melalui kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Mari Bapak Ibu tunjukkan. Kita adalah orang yang sudah menikmati kuasa Tuhan. Tunjukkan, nyatakan itu. Melalui perubahan sikap kita. Merubahan hidup kita. Yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang bisa dirasakan bagi orang lain. Jangan jadi batu sandungan lagi. Tapi bagaimana kita bisa mengajak orang lain. Memotivasi orang lain. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo datang kepada Yesus. Ayo percaya kepada Yesus. Ini loh aku sudah diubahkan. Ini loh hidupku sudah diubahkan. Itu yang harus terjadi. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi hidup kita masih tetap sama. Sikap kita tidak sama. Ini yang perlu kita pahami. Yang ketiga, perubahan yang terjadi. Orang yang sudah menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dikatakan demikian. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang yang sudah diubahkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Tadi yang pertama, tekun untuk belajar firman. Yang kedua, dikatakan menyatakan mujizat dalam hidupnya. Menunjukkan ada perubahan hidup dalam hidup. Yang ketiga, kita baca dalam Kisah 2 ayat 44 ini. Bahwa orang yang sudah menikmati kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi mereka bisa saling membantu dengan yang lain. Mereka tidak lagi hidup untuk kepentingannya sendiri. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, individualis. Tapi mereka menjadi orang-orang yang mau berbagi kepada orang lain. Menjadi orang-orang yang mau hidup dalam kasih persaudaraan. Di antara satu dengan yang lain, khususnya dalam satu gereja lokal. Dalam satu jemaat lokal. Bisa hidup dalam kasih persaudaraan. Saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lain. Tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membuat orang lain
tidak nyaman dalam hidupnya. Ada kasih persaudaraan. Ini orang yang menikmati kuasa, kematian dan kebangkitan Tuhan. Bisa mengusahakan dan menciptakan kasih persaudaraan yang erat di antara satu dengan yang lain. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ada simpati, ada empati, ada belas kasihan dalam berjemaat. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Alangkah luar biasanya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Kisah Rasul 2 ayat 45 ayat selanjutnya. Dikatakan demikian, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa orang yang sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengubahkan tadi, orang tersebut memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki pola pikir yang berbeda, yaitu yang tadinya sebelum menikmati kuasa Tuhan, dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kalaupun dia berinvestasi, maka investasinya itu hanya untuk dirinya sendiri. Semua tertuju hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang sudah menikmati kuasa dan kebangkitan Tuhan, beda. Dia tidak lagi berpikir bahwa hanya berinvestasi di dunia ini saja. Tetapi dia akan berinvestasi juga untuk hal-hal yang kekal. Dia tidak hanya mementingkan kehidupan di dunia ini saja, menyenangkan hidup di dunia ini saja. Tetapi dia berusaha bagaimana dia juga bisa memikirkan hal-hal yang kekal. Ada kerinduan untuk bisa menyenangkan Tuhan lebih lagi. Investasi hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dia bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dia melakukan segala sesuatu dengan baik untuk Tuhan. Ini investasi untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus merubah cara pandang mereka. Dikatakan tadi, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Membagi-bagikannya kepada semua orang. Ini sebuah investasi. Ya, setiap pagi saya buat renungkan baik untuk jemaat dan juga untuk di status yang hari-hari ini tentang khotbah Yesus di bukit. Ya, salah satunya adalah berbahagia orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati. Ini sebuah investasi. Investasi kekal. Investasi yang bisa membawa kita untuk kita menikmati surganya Tuhan. Bermurah hati. Bagaimana? Apakah kita sudah menjadi orang yang bermurah hati? Murah hati tidak harus memberi uang, harta. Tapi kita bisa lakukan dengan sikap yang lain. Kita bisa tersenyum kepada orang lain. Itu sudah menunjukkan sifat murah hati. Kita bisa saling menguatkan orang lain. Itu adalah satu bentuk murah hati. Kita bisa memberi nasihat. Ini adalah bentuk murah hati. Nah, kalau kita sebagai orang percaya bisa menghidupi itu dalam kehidupan kita sehari-hari, alangkah menyenangkan hidup ini. Tidak ada yang egois, tidak ada yang mementingkan diri sendiri, tidak ada. Semuanya akan melakukan kebaikan untuk orang lain. Yang berikutnya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 46.
Firman Tuhan berkata demikian, Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apa yang akan terjadi ketika kita sudah diubahkan melalui kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan? Ada ketulusan. Ada ketulusan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ada ketulusan. Kalaupun kita berbagi, maka kita berbagi dengan tulus. Kalaupun kita menolong orang lain, kita menolong orang lain dengan tulus. Kalaupun kita melayani, kita juga melayani dengan tulus. Ya, dengan tulus. Tulus hati. Dan ketika kita menjadi orang yang tulus hati, maka saya percaya ini menjadi daya tarik yang sangat kuat. Sehingga orang lain bisa datang kepada Tuhan. Tulus, tidak bersandiwara. Ya, banyak orang kadang-kadang kan menolong orang lain, berbagi kepada orang lain. Tetapi ada unsur bersandiwara. Ada pamrih yang ada di dalamnya. Aku memberilah biar orang menganggap aku orang baik. Aku tak berbagilah biar orang lain menganggap aku orang yang berderma, orang yang suka bersedekah. Aku tak berbuat inilah, tak berbuat itulah. Kalau itu yang terjadi tidak ada ketulusan. Tapi beda dengan orang yang menikmati kuasa kebangkitan dan kematian Tuhan. Yesus mati tulus bagi kita. Yesus bangkit, dia pun juga tulus melakukannya untuk kita. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita, itu pun juga tulus untuk kita. Tidak ada motivasi yang lain. Dia tulus. Demikian juga jemaat mula-mula. Ketika dia berbagi, ketika dia melakukan kebaikan, maka dikatakan di sana, mereka melakukannya dengan tulus hati dan dengan gembira. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa gerundel, tidak ada rasa untuk mendapatkan pujian dan sebagainya. Ini ya Bapak ini kasih Tuhan. Orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan Tuhan. Dia memberi dengan tulus. Bahkan apa? Sambil memuji Tuhan. Ya, sambil memuji Tuhan. Tulus sambil memuji Tuhan. Luar biasa. Di dalam ayat yang ke-47 berikutnya. Kisah Rasul ayat 47 dikatakan demikian. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini yang akan terjadi. Disukai semua orang. Artinya disukai itu tidak hanya sekedar disukai, tapi ada sesuatu yang kita akan terima. Orang yang disukai itu akan menarik orang lain, akan membuat orang lain itu memperhatikan kita. Itu orang yang disukai. Tapi kalau orang itu sudah tidak disukai, apapun perbuatan kita, kadang-kadang ya sesuatu yang negatif yang terjadi. Tetapi kalau kita disukai karena Tuhan, maka orang akan memberikan perhatian yang lebih kepada kita. Orang akan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Orang akan menyatakan kebaikannya buat kita. Orang akan menyatakan kasihnya buat kita. Ini kalau kita disukai. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam hidup sehari-hari. Ketika Bapak Ibu disukai oleh tetangga, maka apapun yang kita alami, tetangga akan datang. Ketika kita kekurangan, pasti tetangga akan mikir kita. Oh ini ada berkat, oh ini ada makanan, diantar. Tapi coba kalau kita tidak disukai oleh tetangga kita, apapun yang kita alami, sakit sekalipun, tidak ada yang nilai. Tidak ada yang besuki, karena tidak suka.
Tapi kalau kita disukai oleh orang lain, pastilah ada timbal balik yang akan kita alami. Ada timbal balik yang akan kita rasakan. Kan seperti itu. Jadi mari kita belajar menjadi orang-orang percaya yang disukai oleh semua orang. Melalui sikap perilaku kita, melalui kebaikan-kebaikan kita, melalui hal-hal yang positif yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau itu terjadi, kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik. Kita akan menikmati kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat mula-mula mereka diubahkan hidupnya. Rasul-rasul mereka diubahkan hidupnya oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan akhirnya hidup mereka diperhatikan Tuhan, diperhatikan oleh orang lain, dipertimbangkan oleh banyak orang. Bahwa mereka layak dipercaya, mereka layak dicontoh, diteladani, mereka layak dijadikan sebagai patron dalam hidupnya. Dan akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Olehnya mari pagi hari ini lewat firman Tuhan pagi ini kiranya memberkati kita. Yang Tuhan mau mari kita mengenal Tuhan dengan kuasa kebangkitan dan kematiannya. Bila kita menjadi mendarah daging dalam hidupnya. Yesus mati untuk aku, maka aku pun mati untuk dia. Yesus bangkit untuk aku, maka mari bangkit. Kita pun bangkit untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Amin. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian kasih yang sempurna. Kita naikkan pujian ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Ya, kita naikkan pujian ini, kasih yang terindah. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari kita memandang kepada Yesus. Yesus yang sudah mati untuk kita. Yesus yang sudah bangkit untuk kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Glory bagimu. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalammu.
dari hatiku. Amin Tuhan. Selalu di setiap waktuku Dia pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kalau Yesus sudah mati untuk kita, kalau Yesus sudah bangkit untuk kita, maka apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Apa kita memandang tentang kematian dan kebangkitan Tuhan? Apakah itu hanya sebagai sesuatu yang biasa? Apakah itu hanya sebagai sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa? Yang tidak perlu kita hargai, yang tidak perlu kita hormati? Pagi hari ini firman Tuhan memberikan konfirmasi buat kita bahwa Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, Dia berkorban sedemikian rupa untuk kita, hanya untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa, hanya untuk menyelamatkan kita orang-orang yang tidak ada artinya apa-apa. Karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita, karena kelemahan kita, karena kekurangan kita, Yesus mau melakukannya untuk kita. Seberapa kita menghargai Tuhan, seberapa banyak kita menaruh hormat kepada Tuhan, seberapa tinggi kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Seberapa besar kita menempatkan pengorbanan Yesus, menempatkan karya Yesus dalam hidup kita. Mari alami kuasa itu. Mari alami kuasa itu. Agar hidup kita diubahkan sedemikian rupa. Tidak secara jasmani kita menikmati kebaikan, tapi secara roh di dalam Tuhan, di dalam alam yang kekal kita akan menikmati itu semua. Mari kenali Tuhan. Kenalilah Tuhan dengan baik. Dan jangan pernah bergeser dari Tuhan. Jangan pernah abaikan Tuhan. Tapi mari kita dengan hati yang teguh, yang tidak tergoncangkan apapun terjadi, kita mau tetap percaya Yesus sudah mati buat kita. Yesus bangkit memberikan pengharapan yang baru buat kita. Haleluya. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya-karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya yang terbesar dalam hidup kami sebagai umat-umat-Mu adalah ketika Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk kami. Ketika Engkau sudah mati untuk kami, Engkau bangkit untuk kami. Adalah sebuah karya dan pengorbanan yang begitu luar biasa, yang tidak dapat kami sejajarkan dengan apapun. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami menaruh hormat kepada Engkau. Kami menghargai akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bangga, kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kami kepadamu, kekaguman kami kepadamu akan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami mau tetap hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mampu merealisasikan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula, sebagaimana rasul-rasul Kristus yang sudah diubahkan dalam hidupnya. Memiliki cara pandang yang baru, memiliki kehidupan yang baru, memiliki sikap yang baru, memiliki tindakan yang baru, yang menjadi berkat, yang menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami tidak mau lagi menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Kami tidak mau lagi Tuhan, hati kami dijajah oleh dosa, oleh pelanggaran. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup dan hati kami dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh kepahitan hidup. Tetapi kami mau hidup kami sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami ini akan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Akan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang melihat kami bukan kejelekan kami. Orang melihat kami bukan karena perilaku-perilaku kami yang tidak benar. Tapi orang melihat kami akan kebaikan yang ada dalam hidup kami. Ada perubahan-perubahan hidup yang kami tunjukkan kepada siapapun Tuhan. Dan orang bisa melihat ada Yesus yang mati, yang bangkit dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, mampukan kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang sudah menikmati karya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah menikmati pengorbanan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah menikmati kuasa Tuhan. Hidup kami tidak akan sama lagi. Tapi hidup kami sudah diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi siapapun. Khususnya bagi saudara-saudara kami seiman. Jemaat lokal di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan dengan kekuatan-Mu mampukan kami. Untuk kami bisa melihat orang lain dari sudut pandang yang baik, yang benar. Melihat dari orang lain dari sudut pandang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semuanya adalah kebaikan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu mengubahkan kami. Membentuk kami sedemikian rupa seperti yang Kau kehendaki. Sekarang Tuhan,
Hamba berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal setiap mereka satu persatu. Hati mereka, pikiran mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka hadapi, sesungguhnya semuanya tidak lepas dari Tuhan. Tuhan memperhatikan anak-anak di tempat ini. Tuhan memperdulikan anak-anak di tempat ini. Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak di tempat ini. Mari Tuhan, bangkitkan roh-Mu dalam hidup mereka. Bangkitkan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Mari Tuhan, bangkitkan kebenaran-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Agar semuanya anak-anak di tempat ini, mereka sungguh-sungguh selalu berada di dalam kasih Tuhan. Dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Dipagari dengan anugerah Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang empunya segala-galanya. Melindungi, melingkupi anak-anak di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati usaha apapun yang mereka usahakan yang tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat mereka cukup dalam setiap kebutuhan mereka. Berkat Tuhanlah yang membuat mereka bisa berbagi. Berkat Tuhanlah yang membuat mereka bisa berkorban. Berkat Tuhanlah yang membuat mereka bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkat Tuhanlah yang membuat mereka boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persepuluhan mereka, persembahan mereka semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu. Pernikahan mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling memperlengkapi, saling menghormati dan menghargai orang tua dengan anak, saling menghormati, anak taat kepada orang tua mengasihi anak-anak. Dan dengan saudara-saudara yang lain pun mereka boleh saling mengasihi. Berkati sekolah anak-anak-Mu, kuliah anak-anak-Mu, mereka ada di luar kota yang jauh dari orang tua diberkati oleh Tuhan. Mereka sedang menantikan pasangan hidup diberkati oleh Tuhan. Mereka sedang menantikan pekerjaan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika mereka susah Tuhan, Engkau hadir, berikan penghiburan. Ketika mereka sakit Tuhan, mari Engkau hadir, lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Saudari kami Astri Yunita yang saat ini lemah tubuh di rumah sakit, kami berdoa. Mari nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Bila kuasa darah-Mu Engkau curahkan dalam hidupnya Tuhan. Kau pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian juga dengan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Yang tidak lagi bisa beribadah bersama dengan kami. Mari Engkau lawat mereka. Kuatkan mereka. Mampukan mereka, dan bila roh mereka tetap menyala-nyala, iman mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Demikian juga dengan setiap pergumulan anak-anak-Mu, beban masalah yang mereka hadapi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bila kiranya kasih karunia, kemurahan dan pertolongan Tuhan nyata atas mereka, turun dalam hidup mereka. Mereka dibuat menjadi kuat. Mereka dibuat menjadi tabah menghadapi apapun. Bahkan mereka dikaruniai Tuhan hikmat, bijaksana untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang di tempat ini. Pelayan-pelayan, para majelis yang ada. Guru-guru sekolah minggu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan pelayanan PWK sebentar ke Wirosari. Tuhan juga berkati dalam perjalanan sampai di Wirosari dengan selamat. Demikian sepanjang minggu ini anak-anak-Mu tidak aktif dalam kegiatan ibadah seksi di tempat ini. Mereka ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa agar mereka boleh menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Yang hari-hari ini saudara kami umat muslim sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Tuhan tolong bila dalam perayaan ini kiranya Engkau nyatakan diri-Mu Tuhan. Nyatakan diri-Mu atas mereka Tuhan. Dan melalui sikap hidup kami anak-anak-Mu, kiranya boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur
buat pagi hari ini. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kami semua yang ada di rumah Tuhan. Diberkatilah kami semua yang datang untuk memuji, menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi seluruh jemaat-Mu yang hari ini mereka sudah mempersembahkan persepuluhan mereka kepada Tuhan dan juga mempersembahkan persembahan mereka untuk kegiatan Paskah Kecamatan Juwana. Diberkati kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri ibadah pagi hari ini dan kami akan kembali pulang. Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasihnya Tuhan, umat-umat kesayangan Tuhan. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita terima berkat Tuhan, kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.